Kaum muslimin dan muslimat, yang kemudian yang menjadi penyebab dan fenomena juga adalah kurangnya kita semangat menerapkan dan cintai Nabi alaihissalam dengan sebenar-benarnya adalah kita senantiasa menjauhi ahli sunnah yang sesungguhnya. Ya, ahli sunnah yang bukan gelar. Maksud saya bukan dapat titel ahli sunnah. Paham? Bukan klaim. Tetapi adalah ahli sunnah yang menerapkan sunnah Nabi alaihissalam. Berupaya untuk tetap di atas sunnah Nabi. Nah, banyak di antara kaum muslimin anti dengan yang menerapkan sunnah, walaupun gelarnya besar-besar ahli sunnah. Berapa banyak orang menolak sunnah padahal ahlu sunnah. Akidahnya pakai logika, tidak pakai sunnah. Alasannya apa? Sunnah ini hadis ahad. Taib, hadis mutawatir kayaknya. Tak jauh sesuai akal, ditawilkan. Quran ditawilkan, berarti di mana sunnahnya? Sejak kapan pula Nabi menolak hadis ahad? Sejak kapan sahabat menolak hadis ahad? Sejak kapan ulama-ulama ahli hadis menolak hadis ahad dalam akidah? Jadi ini diantaranya bahkan bukan hanya sekedar menjauhi ahli sunnah, bahkan menjadikan mereka bahan pembicaraan miring. Itulah dikapling Surogoro ini dikapling. Bukan kaum muslimin, kita tidak pernah mengklaim kita jamin masuk surga, tapi kita berharap. Apa sebab? Karena kita mengikuti orang-orang yang dijamin masuk surga. Kayak gitu yang kita kan ya. Ya kita berusaha mengikuti orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapa? Ya Nabi. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, kita ikuti mereka. Secara letter tidak masalah. Contoh kabulah dia tu tidak masalah. Taklid kepada Nabi itu tidak masalah deh. Ya, boleh lah. Nah, ke Nabi, ikut Nabi alaihissalatu. Dasar tak tentu fikih. Tak tentu fikih. Bisa selamat? Tak tentu fikih bisa selamat? Bisa. Tapi tentu fikih tidak dikojong. Bisa selamat? Ya enggak. Jadi tidak semua sahabat itu ulama, tapi mereka semuanya dijamin masuk surga. Allah ridha pada mereka. Kenapa? Karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mendalami hadis Nabi, tidak, tapi karena menerapkan hadis Nabi. Sekali lagi, karena menerapkan hadis Nabi. Apa gunanya 1000 hadis dipahami, digali, sudah itu tak timbun, tak diamalkan, tak nampak dalam amal, dibanding yang tahu hadis tapi diamalkan. Mungkin dia tidak tahu hukumnya, tak wajib, tak sunat, tak haram, tak makruh, yang plus ada hadis dia amalkan. Oh salah pengamalan, pasti ada yang menegur. Ada ulama yang menegur. Kalau tidak ada yang menegur dan dia selalu belajar, ternyata tidak mungkin sepoket sodoh salah kan? Jelas? Tidak mungkin sepakat semua salah. Kecuali yang lain ngamalkan begini, dia sendiri ngamalkan itu, pasti dia bertanya, dia tahu amalan dan ya lah, tanya dulu ke kawan lah, dan tak jangan kadang tanya ke ustaz, tanya ni kan itu masanya. Akhirnya tanya sama ustaz, gimana? Benar. Nah, walaupun dia tidak paham hukumnya. Nah, masalahnya kita sering menjadikan ahli sunnah yang maksudnya yang senantiasa memakai sunnah sebagai bahan Allah, bahan riba, dianggap sebagai pemecah belah umat. Akhirnya orang sangat pada benci dan sangat alergi dengan yang menerapkan sunnah. Tengok deh, orang berjanggu ini, orang kalau berjanggu itu Rasul tak berjanggunya, sahabat saudara berjanggu je kan. Tengok loh, celana cingkrang ni kan. Jadi sahabat macam cingkrang pakai sawung, pakai sawung nah. Kalau jubah kan nak coba cingkrang dah. Jadi pakai jubah pakai sawung nah. Betul pakai kopi hapus sekali les. Nah, alun lepas. Sabar lo. Gong kita jawab begitu. Ini kaum muslimin dan muslimat, maka kita serukan kepada umat untuk tidak menjauhi sunnah Nabi dan orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi. Kalau tidak tahu, bertanya. Karena mereka, alhamdulillah, yang paling
sayang kepada umat ini adalah orang yang mengikut sunnah Nabi. Kalau ada yang ikut sunnah tu pembuang ikut je, berarti tak ikut sunnah tu. Cik ni kunanya, cik solatnya nya, tiba puangai nak contoh Nabi alaihi salat. Inya sunnahnya tapi pendondam. Atau pakai ni jambatan biasalah, pok janji biasa. Mungkinnya. Berarti tak sunnah je bodoh doa. Ada sembrono. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan sekali-kali menjauhi ahli sunnah dan jangan membenci ahli sunnah. Jangan menggibah ahli sunnah. Jangan mencemooh orang yang menerapkan sunnah. Kalau masalahnya saya berijtihad, menurut saya kalau sunnah ini diterapkan di sini umat pecah, silakan. Tapi jangan mencemooh orang yang menerapkan. Alhamdulillah orang semakin banyak dan susah makin bersatu orang malah. Semakin solid, semakin siap berkorban. Makanya kaum muslimin dan muslimat patut kita banggakan ketika Kota Bangkinang rekor mengumpulkan dana waktu itu kan. Di 40 kota se-Indonesia, maka Kota Bangkinang paling tinggi semangat berinfaknya. Kenapa? Karena mereka paham dan ngaji bahwa sesungguhnya mereka sering mendengar Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sering mendengarkan Umar bahwa Umar menginfakkan setengah hartanya. Sering mendengar Utsman di musim harusnya cari untung banyak karena musim sulit kan. Barang mahal, datang perintah perang semuanya 100 ekor onta dengan modal-modalnya fisabilillah. Kalau sering kita dengar ini, semangat kita. Semangat. Daripada sering mendengar teori-teori yang tidak jelas tak dari mana teori itu tersebut kan. Lebih baik mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salat wassalam dan para sahabat. Nah, kemudian kita tidak mengenal bagaimana keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau tidak kenal keistimewaannya, gimana kita nak mencintainya? Gimana kita nak mencintainya? Kita tidak tahu keistimewaannya. Dan beliau tunjukkan bagaimana caranya kita dekat-dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka senantiasa mengaji khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang masalah lagi adalah ghulu terhadap Nabi tanpa ilmu. Ya, ini maksudnya menghormati Nabi, tapi kalau tanpa ilmu bisa melebihi atau melanggar batas. Pada Nabi SAW melarang kita untuk ghulu kepadanya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuliakanku, menta'zim, wajib. Tapi berlebihan salah. Sampai-sampai ada yang berdoa ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang bersumpah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ghulu tadi. Padahal Nabi melarang kita ghulu. Iyyakum wal ghulu wa fid din. Jangan kalian ghulu dalam beragama berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Sesungguhnya binasanya umat-umat dahulu karena ghulu dalam